Halo, selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana kisah bukan hanya diceritakan, tapi juga dirasakan. Kalau kamu suka cerita misteri, penuh emosi, dan makna tersembunyi di balik setiap kalimat, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe, agar kamu nggak ketinggalan dongeng baru dari Om Brimo setiap minggunya. Baiklah, siapkan telingamu, tenangkan hatimu, karena malam ini Om Brimo akan bercerita tentang seorang gadis yang berlayar meninggalkan dunia, namun justru menemukan cinta di tempat yang tak pernah ada di peta. Inilah kisah Pulau yang Melahirkan Cinta. Kadang, manusia tidak tenggelam karena laut, tapi karena dirinya sendiri. Alia, seorang gadis berusia 22 tahun, merasa hidupnya sudah tidak berarti. Semua orang yang ia cintai satu persatu pergi. Pekerjaannya hancur, mimpinya runtuh, dan kota yang dulu ia sebut rumah, kini terasa seperti penjara. Suatu malam, tanpa pamit kepada siapapun, ia berlayar sendirian ke arah yang tak ditentukan. Hanya ingin satu hal, menghilang. Namun laut punya caranya sendiri untuk menguji manusia yang ingin kabur. Badai datang tanpa peringatan. Gelombang menggulung perahunya, suara angin menjerit, dan petir membelah langit. Ketika Alia tersadar, ia sudah terdampar di sebuah pulau asing, sunyi, tanpa jejak manusia. Hari pertama di pulau itu, Alia pikir ia akan mati. Sampai dari balik pepohonan, muncul sosok lelaki, namanya Raka. Kulitnya legam, rambutnya panjang, matanya tajam, seperti menyimpan banyak rahasia. Ia membawa sebotol air kelapa dan hanya berkata, "Pelan, kau seharusnya tak datang ke sini." Alia gemetar. "Aku bahkan tak tahu ini di mana," jawabnya. Raka hanya menatap, lalu tersenyum samar. "Kalau kau ingin bertahan hidup, ikuti aku." Sejak hari itu, Alia tinggal bersamanya. Belajar menyalakan api, memancing, dan bertahan hidup di dunia yang terasa lupa akan waktu. Semakin lama, Alia merasa pulau itu seperti bernapas. Setiap malam, angin berdesir pelan seperti memanggil namanya. Dan setiap kali ia menatap Raka, jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka jarang berbicara, tapi dalam diam, Alia merasakan sesuatu tumbuh di antara mereka. Sebuah kehangatan yang ia pikir sudah lama mati. "Kau sendirian di sini?" tanya Alia. "Tidak," jawab Raka pelan. "Pulau ini menemaniku." Sejak malam itu, Alia tahu ia tidak benar-benar sendirian. Raka mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang dunia yang penuh kebisingan, tentang kehilangan yang tak pernah bisa ia sembuhkan. "Aku dulu juga mencoba melarikan diri," katanya, "tapi tempat ini menahanku." Alia mendengarkan, dan dalam tatapan mereka yang lama, waktu seakan berhenti. Tidak ada suara selain detak jantung dan gemuruh laut di kejauhan. Dari kesepian, lahir kedekatan. Dari keheningan, tumbuh perasaan. Pulau itu menjadi saksi dua jiwa yang sama-sama tersesat. Suatu hari, Alia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah batu besar di tepi pantai bertuliskan nama Raka Sagara, dan di bawahnya, tahun kematian 1998. Alia terdiam. Bagaimana mungkin? Raka ada di hadapannya sekarang. Bernapas, berbicara, hidup. Malamnya, ia menanyai Raka. "Siapa kau sebenarnya?" Raka menatap laut. "Mungkin aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seseorang yang dulu mencoba kabur dari dunia, dan akhirnya dipilih oleh pulau ini." Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Alia mulai berubah. Tubuhnya terasa lebih kuat, matanya bisa membaca arah angin, dan jiwanya seakan terhubung dengan pulau itu. Pulau itu bukan sekadar tempat. Pulau itu adalah jiwa yang memilih siapa yang boleh tetap hidup dan siapa yang harus pergi. Suatu malam, di bawah bulan penuh, Raka berdiri di tepi laut. "Pulau ini akan memilih salah satu dari kita," katanya. "Satu harus pergi, agar yang lain bisa hidup." Alia menatapnya,
Matanya berkaca-kaca. Lalu siapa yang harus pergi? Raka hanya tersenyum. Kau masih punya dunia untuk kembali. Aku tidak. Lalu ia melangkah perlahan ke dalam laut. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya lembut di air, hingga akhirnya ia menghilang bersama ombak. Bertahun-tahun kemudian, Alia menulis di buku harian tuanya. Aku datang ke sini untuk melarikan diri, tapi pulau ini justru menunjukkan siapa aku sebenarnya. Raka bukan hanya manusia, ia adalah bagian dari pulau ini, dan kini aku pun begitu. Kini laut di sekitar pulau itu tetap sunyi. Namun setiap malam bulan purnama, orang-orang laut mengaku melihat dua bayangan berjalan berdampingan di tepi pantai. Mereka percaya cinta tidak pernah mati. Ia hanya berganti wujud dan menunggu tempat untuk berdiam. Itulah kisah malam ini dari Om Brimo si Pendongeng. Sebuah kisah tentang pelarian, kehilangan, dan cinta yang tak mengenal batas dunia. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di dongeng berikut.